mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Bolet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kita ladeni apa maunya mereka. Mereka mau menyerbu lebih dulu, kita sambut. Mereka mau menjepit kita di tengah tegalan simpang, kita ladeni. Ya. Perhitungan Garnis dan Senopati Hariku tepat bahwa Kadipaten Pulungan tidak mau sebagai pihak yang bertahan, melainkan sebagai pihak yang menyerang. Itulah makanya pasukan perang Kadipaten Pulungan terus bergerak untuk lebih dulu menguasai Tegalan Simpang yang akan mereka pergunakan sebagai tempat untuk menghancurkan pasukan perang Madangkara. Dan Ayu Garnis? Ya? Menurut pendapat saya, kita tidak perlu terpancing oleh ulah pasukan Kadipaten Pulungan. Maksudmu kita tidak usah menyongsong mereka? Benar. Kita bergerak sesuai dengan rencana kita saja. Jadi malam ini, kita biarkan pasukan istirahat penuh. Besok, baru jalan lagi. Oh, iya. Tapi kalau pasukan Kadipaten Pulungan lebih dulu sampai di Tegalan Simpang, apakah tidak akan menimbulkan kesulitan bagi kita? Tidak, Den Ayu. Karena Tegalan Simpang itu bukan sebuah daerah yang bergunung-gunung atau perbukitan, di mana mereka bisa menjebak kita, melainkan sebuah tegalan padang rumput yang luas. Jadi merupakan daerah terbuka, Den Ayu. Bagus kalau begitu. Kita dengan cepat bisa membaca siasat yang mereka pergunakan. Benar, Den Ayu. Den Ayu, malam semakin larut. Silakan Den Ayu beristirahat. Saya akan meronda berkeliling, memeriksa. Raden Bentar. Dewi Rangamiati. Capek. Lumayan. Sakila kemana? Pergi dengan Dawala dan Saliwang. Katanya mau mencari buah-buahan di kebun belakang Padepokan. Oh. Sudah 4 hari kita berada di Padepokan Gunung Wangsit ini. Dan aku lihat kamu sangat gembira. Berkumpul lagi dengan teman-teman lama tentunya sangat menggembirakan, bukan? Pantas. Kau tidak pernah menghiraukan aku. Sibuk terus dengan teman-temanmu. Sebenarnya saya ingin sekali selalu dekat dengan Raden. Tapi apa? Ada Sakila. Sakila? Iya. Raden terus-menerus ditempel dengan ketat oleh Sakila. Loh, kan tidak ada apa-apa. Kita bertiga bersama-sama, apa salahnya? Nanti Sakila marah. Suka begitu. Rara. Iya? 3 hari lagi aku harus pulang ke Madangkara. Kau akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku harap kau bisa menamatkan pelajaran dengan baik. Iya. Sakila tentunya akan sangat gembira menempuh perjalanan berdua dengan Raden. Tidak ada orang yang akan jadi penghalang. Dan saya di sini tinggal kesunyian, Raden. Dewi Rara, jangan berkata begitu. Kau di sini akan bahagia. Sebab bukankah keinginanmu untuk bebas sudah terkabul? Nah, lebih baik kau memusatkan perhatian kepada semua pelajaran yang akan kau terima dari guru Paman Soma. Iya, Raden. Terima kasih.
sekarang kita tidak perlu tergesa. Sebab sebentar lagi kita sudah memasuki mulut perkampungan. Ya. Lihat Danti. Ada apa Anjani? Lihat di sebelah sana itu. Di balik pohon itu. Hah? Bukankah itu adalah kuda-kuda kita? Iya, betul. Syukurlah. Akhirnya kita tidak perlu bersusah payah lagi untuk menuju kemanapun kita suka. Iya, aku akan memanggilnya. Nah, kuda-kuda kita sudah mengetahui adanya kita. Iya, dan mereka sekarang sedang menuju kemari. Bukan main. Kalian memang benar-benar hebat. Kalian sangat setia. Anjani, sekarang kita harus segera berangkat lagi. Mumpung hari masih siang. Baiklah. Apakah kau ada hasrat untuk singgah beristirahat di perkampungan ini? Ya, terserah kau sajalah. Bagiku yang penting kau senang. Berarti aku juga senang. Anjani. Ya, jadi semuanya aku serahkan padamu. Apakah kau memang mau istirahat atau tidak? Itu terserah. Aku jadi tidak enak, Anjani. Mengapa kau jadi begitu? Tidak apa-apa, Danti. Yang jelas saat ini aku adalah pengikutmu. Aku yang harus menuruti apa kemauanmu. Anjani, jangan begitu. Biasa saja. Aku semakin tidak enak jika caramu seperti ini. Enak atau tidak, yang jelas kau harus mau menerimanya. Baiklah kalau memang begitu. Sebaiknya kita singgah barang sejenak di perkampungan itu. Please. Sampurasun. Rampes. Mari silakan. Terima kasih, Mak. Neng ini mau kemana? Mau ke Bukit Putih. Bukit Putih? Iya, betul, Mak. Apakah masih jauh? Iya, masih cukup lumayan juga. Mari, silakan duduk dulu, Neng. Saya ambilkan minuman dulu ya, Neng ya. Tentunya Neng berdua sangat haus kan? Sebaiknya tidak perlu repot-repot. Iya, Mak. Sebab mungkin kami hanya sebentar. Tidak apa-apa. Paling juga adanya hanya air saja, Neng. Ya, maklumlah. Karena di desa. Sama saja, Mak. Maaf sebentar ya. Dante, mengapa kau masih bertanya tentang Padepokan Bukit Putih? Bukankah kau sudah tahu? Iya, memang. Aku dulu pernah di sana malah. Tapi ya, siapa tahu kalau padepokan itu sudah pindah. Apakah Kakang Sentanmu itu tidak memberitahukan kepadamu? Dia tidak sempat bicara banyak. Sebab, ya, seperti yang telah kukatakan padamu, hanya seperlunya saja dia bicara. Jadi selain itu, dia tidak kau berikan kesempatan untuk mengatakan apapun juga? Ya, sama sekali tidak. Sebab jika aku membiarkan dia berbicara, aku khawatir jangan-jangan dia malah mengatakan yang tidak-tidak kepadaku. Iya, aku tahu maksudmu. Ya, aku hanya menghindari. Jangan sampai dia berusaha merayu aku lagi. Sebab hatiku sudah cukup disakitinya selama ini. Iya, aku mengerti perasaanmu. Maaf ya, Neng, agak lama. Ya maklumlah,
sekalian saya tadi sedang masak di dapur. Tidak apa-apa, Mak. Wah, ini juga kami sudah banyak merepotkan Emak. Jangan begitu, Neng. Kita kan di kampung. Jadi ya, apalagi yang bisa diberikan kalau tidak hanya seperti ini, air putih saja, Neng. Ini juga sudah lebih dari cukup, Mak. Terima kasih banyak. Silahkan, mari silahkan diminum. Ya, sekedar menghilangkan rasa haus saja, Neng. Iya, terima kasih, Mak. Oh ya, Mak. Apakah di sini tidak ada warung? Setahu saya tidak ada, Neng. Ya maklumlah, tidak ramai. Jadi menurut emak ya, karena tempatnya yang sepi seperti inilah, maka tidak ada yang ingin membuka warung di sini, Neng. Iya ya, Mak. Nah, memangnya Neng berdua mau ke Bukit Putih ya? Iya, betul, Mak. Ya, kalau ke sana masih agak lumayan juga jauhnya. Tapi sekarang sudah agak aman, Neng. Tidak seperti dulu. Banyak perampok yang berkeliaran secara terang-terangan di jalan. Iya. Apakah sekarang masih ada, Mak? Maaf ya, Neng ya. Emak sendiri tidak pernah mendengar kabar mengenai perampokan. Sudah cukup lama juga. Kalau demikian bisa dipastikan bahwa daerah ini aman, bukan begitu, Mak? Iya, begitulah, Neng. Tapi ya, biar bagaimana juga, kita harus selalu hati-hati ya, Neng ya. Jangan sampai lengah. Iya, betul, Mak. Nah, kalau begitu, bagaimana jika kita melanjutkan perjalanan kita, Danti? Ya, boleh juga. Baiklah, aku setuju sekali. Nah, Mak. Iya. Kami berdua permisi dulu. Karena perjalanan kami masih cukup jauh. Mengapa mesti terburu-buru, Neng? Istirahat saja dulu di sini. Nanti kalau terik matahari sudah agak kurang, nah, Neng berdua bisa segera melanjutkan perjalanan. Baiklah, Mak. Lain kali saya dan teman saya ini pasti akan mampir kemari. Maaf, Mak. Kami permisi dulu. Jadi berangkat juga. Iya. Mari, Mak. Iya, mari. Aku harus membereskan bekas minum tamu-tamuku tadi. Apa ini? Bukankah ini uang emas? Iya ya, uang emas. Ini pasti milik mereka, pasti nih. Tapi apakah uang ini sengaja ditinggalkan untukku? Atau memang mereka tidak tahu kalau uangnya tertinggal di sini? Bagaimana ya? Haruskah aku mengejarnya? Tapi sudah terlalu jauh kukira. Iya, begini saja. Jika suatu saat nanti aku bertemu dengannya, aku akan mengembalikan uang ini. Tapi jika mereka tidak mau menerima, berarti aku mendapat rezeki yang tiada terkira jumlahnya. Danti, ya? Padahal kau tadi tidak mengenalnya, bukan? Iya, sama sekali tidak. Tapi memang begitulah kehidupan di desa. Ada rasa ingin dekat kepada orang asing sekalipun. Padahal tujuannya bukan meminta imbalan atau sejenisnya. Ya, memang sudah begitulah. Mereka dengan sukarela menyediakan minuman untuk orang yang kehausan. Dan kadang malah ada yang sudi menawarkan makanannya kepada orang yang kelaparan. Iya. Tapi hal itu tidak berlaku untuk semua orang desa, bukan? Oh, tentu saja tidak. Hanya orang-orang yang merasa mampu dan ada kelebihan sedikit. Wah, jika demikian, mungkin Mak Tua tadi juga mau sekali memberikan kita makan kalau tadi dia memang ada nasi. Iya. Alangkah hebatnya. Dan demikian tingginya rasa kegotong royongan orang-orang di desa. Ya, sebab mereka semua merasakan bagaimana susah dan senangnya hidup di desa. Iya ya. Danti, ya, kita memasuki jalan belantara lagi? Iya. Dan disinilah kita harus hati-hati sesuai dengan petunjuk Mak Tua tadi. Banyak perampok. Ya, siapa tahu. Kita perlu berjaga-jaga kan? Ya, kita harus selalu waspada. Siapa tahu secara mendadak kita mendapat rintangan. Mari. Hus.
Kenapa kau menghentikan pasukan, Senopati? Kita sudah sampai di Tegalan Simpang, Den. Oh ya? Hamparan padang rumput di depan kita itu. Itulah Tegalan Simpang. Disebut Tegalan Simpang? Apakah di Tegalan itu ada sebuah persimpangan jalan? Benar, Den Ayu. Di tengah Tegalan itu ada sebuah jalan yang membelah Tegalan. Tapi sesampainya di tengah, jalan itu membelok ke arah selatan. Oh iya. Saya belum melihat ada gerakan dari pasukan musuh. Oh, mungkin mereka bersiaga di pinggir-pinggir Tegalan, Senopati. Iya, saya akan memancing mereka dengan pasukan jalan kaki. Iya. Pasukan jalan kaki seluruhnya terus bergerak menuju memasuki Tegalan Simpang. Nah, pasukan berkuda dan pasukan panah menunggu di sini. Begitu kita dapat melihat serbuan musuh, maka kita sudah akan tahu apakah yang harus kita perbuat. Iya. Nah, pasukan jalan kaki, maju! Kanjeng Adipati Pulungan. Ya. Pasukan Madagara sudah datang. Mereka sedang bergerak memasuki Tegalan Simpang. Baik, kita jepit mereka. Kerahkan seluruh kekuatan pasukan. Hancurkan pasukan Madangkara. Serbu! Orang-orang Madangkara sekarang tahu rasa. Pasukan Kadipaten Pulungan bukan pasukan kemarin sore, tapi sebuah pasukan perang yang terlatih dan lebih hebat dari pasukan Madangkara. Lihat Kanjeng Adipati Pulungan. Pasukan Madangkara terdesak. Iya, mereka tidak menduga kalau kita punya pasukan perang yang hebat. Lihat, mereka mempergunakan siasat Baba Buhaya. Iya, pasukan Kadipaten Pulungan sudah keluar dari persembunyiannya dan mulai menyerbu. Sehingga aku sekarang sudah bisa melihat siasat yang mereka pergunakan. Mereka membagi kekuatan dalam 3 bagian. Menyerbu dari depan, dari kiri, dan dari kanan. Iya, mereka bermaksud akan menjepit pasukan kita. Iya, sekarang saya sudah bisa menentukan siasat. Apa yang harus kita pakai untuk menghancurkan pasukan Kadipaten Pulungan itu.